Pernah kebayang nggak gimana ceritanya sebuah pulau sorga yang tadinya satu dan utuh tiba-tiba pecah jadi ajang perebutan kekuasaan para raja? Nah, hari ini kita bakal bongkar kisah itu. Kisah yang mengubah wajah Bali untuk selamanya. Oke, yuk kita langsung aja masuk ke ceritanya. Ini adalah kisah tentang Bali, sebuah pulau yang nasibnya benar-benar diombang-ambingkan oleh runtuhnya sebuah kekuatan raksasa yang dulu menguasai Nusantara. Jadi, cerita ini akarnya ada di abad ke-14. Waktu itu, pengaruh Majapahit, sebuah kekaisaran super besar yang mempersatukan hampir seluruh kepulauan ini, mulai melemah. Nah, pas kekuasaan pusat mulai goyah, para bangsawan di Bali jadi bingung. Mereka pun melihat ke Majapahit untuk yang terakhir kalinya, berharap dikirimi seorang pemimpin. Nah, yang seru nih, dari mana kita tahu semua ini? Sumber utamanya itu dari Babat. Ini adalah semacam catatan sejarah khas Bali. Jadi, bayangin aja, Babat ini isinya campuran antara fakta sejarah yang bisa dicek, tapi di sisi lain juga penuh dengan cerita-cerita rakyat dan legenda. Inilah yang bikin sejarah Bali itu punya rasa yang khas banget, kayak dongeng. Terus, Majapahit ngirim Sri Krishna Kapakisan buat jadi raja baru di Bali. Nah, sosok beliau ini pas banget nih jadi contoh perpaduan tadi. Dia tokoh sejarah nyata, tapi asal-usulnya menurut Babat diselimuti mitos. Oke, dari sini kita lihat gimana dinasti baru ini bukan cuma sekedar bertahan hidup, tapi malah berhasil membangun sebuah kerajaan yang luar biasa kuat, yang jadi pusat peradaban Bali selama ratusan tahun. Di bawah kepemimpinan anak cucunya Kapakisan, pusat kekuasaan pindah ke Gel-Gel. Dan dari sinilah, sebuah kerajaan besar mulai tumbuh dan berkembang. Puncaknya itu di bawah pemerintahan Dalem Watu Renggong. Masa pemerintahannya ini panjang banget, dari pertengahan abad ke-15 sampai pertengahan abad ke-16, dan era inilah yang diingat sebagai zaman keemasan Bali. Dan lihat deh, gambar ini nunjukin banget seberapa kuatnya Gel-Gel. Kekuasaannya itu bukan cuma di Bali aja loh, tapi menyebar jauh sampai ke seberang lautan, dari Jawa Timur sampai ke Sumbawa. Keren banget. Tapi ya gitu, namanya juga zaman keemasan, pasti ada akhirnya. Pelan-pelan, dari dalam kerajaan ini mulai keropos. Benih-benih keruntuhan mulai tumbuh. Proses runtuhnya ini nggak terjadi dalam semalam. Jadi awalnya ada pemimpin yang lemah, terus muncul intrik di istana, dan nah ini dia, celah ini dimanfaatin sama Perdana Menteri yang ambisius banget buat ngambil alih kekuasaan. Nah ini nih intinya, si Krip Kranjang Agung Maruti ini emang berhasil dapat tahtanya, tapi kerajaannya malah ambyar di tangan dia. Dia nggak bisa mempertahankan keutuhan kerajaan. Jatuhnya Gel-Gel ini dampaknya gede banget. Ini bukan cuma soal ganti dinasti. Ini benar-benar merobek-robek peta kekuasaan di Bali sampai nggak bisa dikenali lagi. Bayangin aja, kerajaan yang tadinya satu dan utuh sekarang pecah jadi serpihan-serpihan kecil. Muncul deh penguasa-penguasa lokal yang saling sikut, masing-masing mendirikan kerajaannya sendiri. Dan tiba-tiba aja Bali jadi pulau yang isinya banyak raja. Muncul pusat-pusat kekuatan baru kayak Klungkung, Karangasem, Badung, dan lainnya yang bangkit dari reruntuhan kekacauan. Saking pecahnya, coba bayangin, di akhir abad ke-19, setidaknya ada 10 kerajaan besar yang berdiri sendiri-sendiri di pulau ini. 10. Kondisi ini menciptakan, ya, lanskap politik yang super kompetitif. Dan situasi inilah yang bakal jadi wajah Bali selama 200 tahun ke depan. Terus mungkin ada yang nanya, emang kenapa sih kalau kerajaannya pecah dari satu jadi banyak? Apa pentingnya? Penting banget karena Bali yang terpecah-pecah dan saling saing inilah yang nantinya harus berhadapan dengan satu kekuatan baru yang super besar dari Eropa. Yap, Belanda. Nah, perpecahan inilah yang jadi titik lemah Bali. Persaingan antar raja ini yang nantinya dimainin sama pihak luar dan jadi pembuka babak baru yang penuh drama dalam sejarah Pulau Dewata. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar yang rasanya relevan banget buat sejarah seluruh Nusantara. Gimana caranya sebuah bangsa yang terdiri dari banyak kerajaan bisa kembali menjadi satu?